dimanapun Anda berada. Hari ini saya, Rian Wijayanti dan Fedel Albarokah akan membersamai Anda 30 menit ke depan dalam acara podcast. Ini adalah podcast perdana yang kita laksanakan di Podcast Dapur Sriwijaya, di mana narasumbernya kita akan menghadirkan para alumni Podcast Dapur Sriwijaya untuk bisa berbagi pengalaman dan insya Allah mudah-mudahan akan banyak membawa manfaat serta bekal untuk para mahasiswa-mahasiswi yang masih berada di pendidikan Podcast Dapur Sriwijaya maupun lulusan-lulusan Podcast Dapur yang sudah lulus dan fresh graduate, dan juga calon-calon mahasiswa adik-adik yang masih SMA yang ingin melanjutkan pendidikan di Podcast Dapur Sriwijaya. Oke, pasti sudah banyak yang menanti-nanti siapa sih narasumber kita hari ini. Ya, mahasiswa. Ya. Kak Sela adalah alumni angkatan ke-1 dan muda. Kak Becky adalah angkatan ke-4. Untuk lebih dekatnya nih kita kenalan dulu deh. Oke. Baik, terima kasih Dedek Riri. Oke, adik-adik atau teman-teman atau semuanya dimanapun berada, para alumni, kenalkan saya Sela Oktarina. Saya adalah alumni Podcast Dapur Sriwijaya yang pertama, masih muda ya. Alhamdulillah angkatan pertama yang merasakan pertama kali belajar di Podcast Dapur Sriwijaya. Buka kami, buka semuanya, pokoknya kita penggagas pertama pokoknya. Mantap. Oke, saya angkatan keempat, nama asli saya Tasdiana, tapi lebih dikenal di sosmed itu Kak Becky. Tadi kan Kak Sela yang banyak Rere, saya Sapa yang paling ganteng. Halo Peza. Sibuk apa nih sekarang Kak Sela? Alhamdulillah, ini sebelum cerita panjang, saya ucapkan terima kasih dulu apresiasi luar biasa dulu dari Podcast Dapur Sriwijaya ini yang sudah memfasilitasi acara ini ya. Terima kasih. Tetap di hati kita bisa sambil reuni ya. Reuni ada podcast ini luar biasa. Jadi terima kasih yang diundang pertama kali. Angkatan pertama diundang pertama. Ya dong. Jangan ditanya umurnya. Jangan masih muda. Oke, saya Sela dan saya lulus tahun 1965, angkatan pertama. Lulusannya itu kami berjumlah 40 orang. Angkatan pertama itu 40 orang dan tidak ada istilahnya yang dari tentara, nggak ada, kita semua dari umum. Itu tahun 1995. Catat 95. Lalu dan saya lulus di bulan sekitar Oktober ya, Agustus sampai Oktober lah penantian itu lulus. Tapi sebelum dapat ijazah, lulusan Podcast Dapur itu sudah dinanti-nanti. Kapan ini lulus, kapan lulus? Karena kita belum dapat ijazah, kita sudah ditawari pekerjaan luar biasa. Itu kita berbicara tentang kualitas. Berkah banget, berkah pokoknya ketika saya di Podcast Dapur ini belum lulus sudah banyak yang minta lulusannya. Coba, saya belum dapat ijazah, saya sudah ditawari kerja. Saat itu saya ditawari kerja sebagai dosen salah satu akper swasta di Batu Raja. Alhamdulillah. Jadi kita sudah gajian loh. Pokoknya belum dapat ijazah, begitu sudah wisuda, seminggu kemudian kita bekerja. Bulan depan sudah dapat gaji deh. Wah, semangat banget. Memang lulusan Podcast Dapur ini memang dinanti-nanti, saya bilang tadi kan. Kemudian setelah saya mengajar di situ, dan alhamdulillah saya ditawari mendaftar sebagai ASN, aparatur sipil negara, tapi di Kalimantan Barat, di Pontianak. Coba lah, sudah Ditawarin ya. Alhamdulillah, karena saat itu belum ada seleksi ya di Kalimantan Barat. Jadi begitu ada lulusan dari Podcast Dapur yang pertama langsung ditawarin. Jadi tahun 1996 itu belum genap 1 tahun saya sudah ASN.
di Pontianak, Kalimantan Barat. Pokoknya saya sangat berkah banget ya, orang tua saya itu bisa menyekolahkan saya, memuliakan saya di Upper Kesdam 2 Sriwijaya. Itu luar biasa. Itu tahun 96, belum 1 tahun dulu saya sudah menjadi ASN. Terus berkembang tahun 2000 saya bisa dulu boleh double kerjaan, artinya saya ditempatkan juga mengajar di upper swasta juga. Jadi tercatat sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, juga diminta untuk mengajar di upper swasta di Kalimantan Barat. Double deh, namanya double aja ya. Saat itu masih diperbolehkan sampai dengan di tahun 2000, kemudian saya pindah ke sini karena kembali ke Palembang karena saya pikir sudah cukup ya mengabdi selama hampir kurang lebih 4 tahun, masuk ke 5 tahun saya pindah ke Sumatera Selatan dan langsung di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Langsung tuh kalau lulusan Upper Kesdam, begitu dilihat riwayat pekerjaan dan pendidikan dari Upper Kesdam, langsung nggak pakai nganggur lagi, langsung ditempatkan. Saat itu saya langsung ditempatkan di stafnya akreditasi perizinan sekolah, perizinan rumah sakit dan akreditasi. Itu itu perjalanan karir ya sebagai lulusan Upper Kesdam 2 Sriwijaya. Itu Kak Rini. Oke, kalau sekarang alhamdulillah saya berada di Rumah Sakit RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah milik pemerintah kelas B di Provinsi Sumatera Selatan. Memang baru berumur 4 tahun rumah sakitnya, tapi kita sudah kelas B dan sudah akreditasi paripurna guys. Luar biasa ya, kita yang satu ini. Nah, ini pasti yang satu lagi nih nggak kalah luar biasa. Iya. Kita dengar ceritanya. Oke. Saya sendiri tamat tahun 98. Jadi waktu itu memang ya jujur saja saya adalah anak dari orang yang tidak mampu. Jadi maksudnya gini, ayah saya itu seorang satpam, dia punya 6 orang anak. Jadi waktu saya kuliah itu kakak yang nomor 1 dan kakak yang nomor 2 sama bapak bertiga. Mereka kalau istilah anak muda zaman sekarang itu CKCK, alias tabungan bayarin kuliah. Jadi waktu mahasiswa sebelum saya tamat pun saya sudah berpikir bahwa saya tidak boleh nganggur. Ya, jadi waktu saya wisuda, kalau nggak salah saya wisuda hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Senin saya sudah bekerja di sebuah rumah sakit di Palembang, kota Palembang, itu sebagai tenaga honor ya. Terima dong. Langsung dong. Ya, terima. Jadi yang ikut saat itu ada ratusan, yang diterima 40, alhamdulillah. Entah saya nomor urut 39 atau 40 yang saya terima ya. Anyway, saya keterima. Jadi saya bekerja di rumah sakit umum itu. Waktu itu saya bergabung di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Hussein Palembang. Kita ditempatkan di beberapa ruangan. Tapi saat itu karena orang melihat background saya ditempatkan di sebuah ruangan yang agak dihindari ya sebenarnya, itu adalah ruang bedah saraf. Karena itu termasuk critical case. Jadi maksudnya ruangan yang memang agak berat penanganan kasusnya. Tapi anyway, saya pilih itu. Kemudian setelah 2 tahun ya Rere, karena saya bilang saya anak orang tidak mampu, jadi ya adik-adik saya bosan miskin. Ya, jadi saya pikir dengan gaji seorang honorer, saya tidak bisa bantu siapapun. Untuk pribadi saya nggak cukup. Bagaimana saya bantu orang tua? Satu, kami waktu itu masih ngontrak. Jadi sejak lahir sampai saya kemudian di wisuda, kita itu masih ngontrak. Jadi saya punya cita-cita besar bagaimana caranya, karena saya perempuan muslim, jadi perempuan kalau udah nikah kan milik suami. Ya. Jadi saya pikir kalau saya sudah nikah, saya tidak bisa bantu orang tua untuk beli rumah. Ya. Jadi saya cita-cita terbesar saya waktu itu ya, Rizal ya, pengen punya rumah. Untuk siapa? Orang tua saya. That's all. Jadi cuma itu mimpinya. Kemudian saya cari info bagaimana caranya kaya dari profesi perawat. Jadi saya mikir, saya tanyain ke sini ke situ. Ternyata rata-rata, maaf kalau kerja di Indonesia itu perawat gajinya kecil. Ya maaf ya, ya walaupun jadi ASN saya tahu gajinya kecil. Jadi kalau misalnya waktu itu hitung-hitungan saya, entah mungkin saya hitungannya salah ya.
Jadi hitung-hitungan saya, kalau saya mau beli rumah cash subsidi, itu waktu itu saya harus mengumpulkan 5 tahun. Artinya 5 tahun saya nggak makan. Jadi terlalu lama. Saya mau cari cara instan. Saya mau cari cara instan kaya. Ternyata bekerja di luar negeri itu sangat menantang. Jadi solusi tuh. Ya, akhirnya saya belajar bahasa Inggris. Sementara teman-teman saya ngambil S1, saya ngambil bahasa Inggris. Jadi setelah 2 tahun saya di rumah sakit umum itu, saya go internasional. Saya bekerja karena pengalaman kerja bedah saraf, ya di sana pun saya bekerja di bedah saraf. Di tahun 2001 saya berangkat ke sana 2001. Saya dari gaji, saya kasih bocoran ya. Waktu itu saya bekerja di rumah sakit umum ya, jadi gaji saya itu 350.000. Tiba-tiba pas saya di Kuwait gaji saya 12 juta. Saya bingung ngabisin duitnya dia. Wow. Jadi ya di Kuwait. Jadi saya 10 tahun di Kuwait. Tapi sampai 2 saya cerita sedikit ya. Saya 2011 saya balik Indo. Oh, Jadi 10 tahun. Jadi anyway, waktu saya di Kuwait itu nggak nyampe 2 tahun ya, cuma setahun, let's say setahun 8 bulan kali ya. Saya sudah bisa beli rumah dengan harga hampir di 100 juta. Oh, aplaus. Tapi di Kuwait nggak ada pempek kan? Oh, orang kaya buat pempek sendiri. Karena gaji 12 juta masa nggak bisa belikan tenggiri. Oke, jadi nah, dari pengalaman sendiri, ketika saya kembali ke Indonesia 2011, banyak rumah sakit yang menawarkan. Jadi saya tidak melamar ya, Entah dari mana ada beberapa rumah sakit swasta yang tahu nomor telepon saya, mereka telepon Bu Becky, kami butuh tenaga seperti Bu Becky untuk berjalan bersama kami. Tapi kembali ya Dede, saya mana duitan. Jadi saya tanya Wanitiro. Mana ya? Dia sudah punya harga. Ya, I know how to speak English. Anak Arab kalau marani, ya Leish itu cipaan, ya. Jadi ya ini ngomongin maksudnya, saya punya skill dong, ya. Jadi kalau di luar negeri itu sama seperti upper Kesdam, kita harus sombong. Tapi sombong dalam artian kita memang punya kualitas, bukan sombong tapi kosong, tapi sombong karena kita punya kualitas. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk tidak bekerja sebagai istilah saya itu perawat murtad ya. Jadi saya tidak bekerja di Pasienkes lagi. Tapi karena saya mengalami sendiri ya, jadi gimana hidup saya berubah 180 derajat bekerja di luar negeri. Jadi sejak 2011 sekembalinya saya ke Indonesia, pekerjaan saya itu adalah penggiat, motivator, trainer untuk perawat-perawat Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang. Jadi sekarang saya bergabung dengan saya bersama tim saya gabung di Empower International Career Consultant. Jadi kalau adik-adik alumni yang mau bekerja ke luar negeri, silakan hubungin saya. Kasih karpet merah. Jalur orang dalam ya, ada yang orang dalam ya, Pezel. Jangan mau dikasih gaji honor cuma 500.000. Luar biasa. Benar-benar ilmu dan bekal yang bisa kita pegang untuk adik-adik. Oh iya, adik, saya punya sosmed. Jadi kalau misalnya adik-adik pengen tahu apa sih sebenarnya detail-detail, sedikit-sedikit info tentang bekerja ke luar negeri, saya ada di sosmed saya ada di Perawat Indonesia Mendunia, itu punya saya. Jadi kalau misalnya tahu Perawat jadi Indonesia Mendunia, saya banyak berbagi di situ, baik sama teman-teman dari luar yang masih ke luar negeri. Jadi teman-teman yang satu angkatan saya, jadi itu masih berada di Kuwait, mereka belum pulang. Ya, itu gaji mereka sudah di angka 50 juta ke atas. Kira-kira mau pulang nggak? Ayo. Oh ya. Oke, Luar biasa. Apa belum? mari tidak tidur malam ini ya. Pikir. Catat ya, apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak kita tadi adalah satu hal yang luar biasa yang bisa jadi bekal kita ke depan. Oke, saya sampai ke depan. Jadi memang menjadi motivasi ya, ya. jadi memang bekal kita di aplikasi Indonesia ya, terutama untuk kedisiplinan dan attitude-nya itu pakai banget deh, luar biasa pokoknya. Gimana ya, Reza, ada yang mau tanya
Jadi gini kan, ini kan kakak Mau datang? Enggak. Jadi kan kayak kan kerjanya di luar negeri. Siap. Kan dari sini saya pakai sama kerja. Jadi untuk implementasi di dunia kerja di luar negeri. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Ini mahasiswa dia udah mikir nih mau keluar negeri apa untungnya nih. Sudah catat Iya. Karena saya tahu ya, karena saya alumni Akperkesdam, saya tahu Akperkesdam itu sangat disiplin ya. Kadang-kadang kita ada di titik, aduh catat banget sih, banyak sekali ya. Tapi percayalah deh, itu akan sangat kalian banggakan kalau kalian bekerja di luar negeri satu hari nanti. Kenapa? Karena di Akperkesdam kita diajarkan disiplin. Soal ilmu kita bisa bersaing dengan perawat-perawat. Karena kalau di luar negeri kita tidak hanya bersaing dengan sama orang-orang Indonesia yang ini enggak, kita akan bersaing dengan perawat dari negara Filipina, India, Mesir, Bangladesh, Romania, dokter-dokter konsultan saya waktu itu dari Yugoslavia, dari Amerika. Jadi tidak hanya satu, mentang-mentang bekerja di luar negeri di Arab, kemudian kita bersaing hanya dengan orang Arab. No, malah orang Arabnya nggak ada yang jadi perawat ya, Faisal. Jadi disiplin itu nomor satu. Soal ilmu kita nggak kalah sama orang Filipina. Tapi saat kita disiplin, saat kita punya attitude, saat kita punya manner, jadi saat kita tahu saat bertemu dengan pasien apa yang harus kita lakukan. Kita disiplin dengan waktu, tapi dengan pasien kita tahu bagaimana cara bersikap. Itu adalah nilai yang saya rasakan waktu saya bekerja di Akperkesdam. Contohnya, waktu itu saya marah karena saya dulu ceritanya saya itu kan orangnya agak tomboy ya. Jadi pada dosen-dosen pada tahu. Jadi saya paling males tuh pakai yang namanya lipstick. Ternyata di Akperkesdam saya harus pakai lipstick. Ternyata bener loh. Gimana kalian mau bersifat maksudnya tampil baik sebagai seorang tenaga perawat saat muka kalian aja kayak orang habis melahirkan nggak pakai lipstick, bener nggak? Itu hal yang simpel ya, Hazel ya, simpel banget. Tapi itu really important. Siapa yang wajib pakai lipstick dulu? Kalau saya yang sering menghukum saya karena saya tidak pakai lipstick itu Pak Jawari. Sampai karena saya tidak suka pakai lipstick, jadi saya itu kemana-mana tidak pakai lipstick. Jadi kalau dari jauh udah lihat, masya Allah, almarhum buat beliau, insya Allah. Jadi waktu itu ketika saya lihat dari jauh itu ada Pak Jawari, saya udah langsung pakai lipstick dulu, kenapa yang biar nggak kena Benar. Ternyata luar biasa ya. Karena menurut Pak Jawari itu luar biasa. Bagaimana kita bisa memberikan semangat kepada pasien itu sembuh. Kalau kitanya sendiri layu, betul, gitu ya. Jadi cooking itu memang yang pertama. Iya. Oke. Lulusan yang pernah ketemu Pak Johari mungkin ingat semua ya. Iya. Wajib pakai lipstick. Iya. Sebenarnya banyak ya Faisalnya, Iya. banyak sekali apa yang saya rasakan di sini waktu saya mahasiswa dengan apa yang saya diimplementasikan di luar negeri ya. Iya. Saya cerita tentang internasional, sebenarnya sangat apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan di sini itu sangat bermanfaat di luar negeri. Saya tidak bisa menceritakannya satu-satu karena kalau sampai satu-satu bukan 30 menit ya Dede ya, 30 jam, 30 hari. Oke, kalau Mbak Sarah sendiri gimana? Oke, Pengalamannya di Bali, pendidikan di Akperkesdam 2 Sriwijaya itu manfaatnya luar biasa pada saat kita bekerja. Pertama udah dikupas ya tentang disiplin, keterampilan. Kalau dulu di unggulannya Akperkesdam itu untuk keslapnya ya. Ya. Kalau sekarang unggulannya adalah gawat. Saya bekerja di RSUD Siti Fatimah. Saya di bagian pemasaran ya Kak ya, di bagian pemasaran. Tapi saya lihat di lapangan di IGD kemudian di Tawatina, jalan lulusan Akperkesdam banyak di situ. Ya. Dan saya lihat terampil luar biasa. Di mana kecepatan keterampilan mereka karena apa unggulannya adalah kedaulatan Ya. dari Akperkesdam Sriwijaya. Jadi memang ketika juga mereka mau lulusan nanti juga dilatih di BCLS ya. Ya. Jadi mereka langsung sudah mendapat sertifikat itu. Jadi memang benar-benar siap pakai. Berarti sekarang itu lulusan Akperkesdam itu ada Ada ijazah plus sertifikat sertifikat. Mantap. Iya, jadi kemudian
Ini kalau keluar negeri, ayo berarti kalian ini Kak Kara dari agensi dong, gajinya lebih gede loh. Memberikan keyakinan. Ayo. Iya, jadi user rumah sakit itu yakin bahwa lulusan upper case itu pasti terampil dalam keluarga beberapa. Ya, dan ini sesuai dengan visi misi kita ya, visi misi Apokes Damriah Sriwijaya, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan perawat beretika, disiplin dan terampil dalam keperawatan gawat darurat. Luar biasa. Ada lagi Pezel yang ingin kamu tanyakan? Mau ada di sini Pak? Iya. Dia udah kayaknya banyak tuh yang banyak sekali. Tadi kan Kak, untuk disiplin sesuai dengan visi misi Apokes Dam kan. Nah kalau untuk disiplin di ruang kerja atau di implementasi lapangan kerjaan itu gimana? Oh, kalau maksudnya kita, kalau di luar negeri, sebenarnya sama ya, sama. Cuma yang menjadi sama dalam artian bahwa saat kita bekerja di ruangan, kita disiplin, kita tahu pekerjaan kita di mana. Ini istilahnya jam berapa kita datang, apa yang kita lakukan. Jadi misalnya datang nih ke ruangan setelah kita operan, kita istilahnya mendapatkan data tentang pasien, mengurus segala macam yang namanya aspek segala macam itu semua sama. Ya. Apa yang diajarkan di Apokes Dam itu sebenarnya kalau soal itu tidak diragukan lagi ya. Nah, cuma kalau saya bercerita di luar negeri, kalau di luar negeri itu dia job description-nya lebih jelas. Misalnya kita perawat, ada tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh perawat. Kalau di Apokes Dam dulu, kalau nggak sekarang, saya berharap sekarang enggak ya. Kalau dulu kan senior udah lihat junior itu apa aja harus dikerjain. Nah, kalau di luar itu tidak boleh ya, karena semua itu punya dasar hukum. Jadi mahasiswa tidak boleh melakukan ini, junior tidak boleh melakukan ini pekerjaan senior yang melakukan. Ini profesi bukan kita yang kerjakan. Ini sesuai porsi. Iya, di job description saya bilang itu. Jadi kalau misalnya itu, jadi kalau di luar negeri itu misalnya contoh sederhana. Kalau di Indonesia saya nggak paham kalau saya ini, karena saya bilang dari 2011 saya tidak pernah join ke Pasienkes, tapi saya cuma dapat info. Jadi gini, kalau dengan satu pasien kita punya dua file, satu file itu punya dokter, satu file itu punya perawat. Jadi di sana kalau misalnya nih dokter pengen tahu semalam pasien itu, misalnya pasien yang dia maksud demam atau tidak. Jadi dia tinggal buka file, Dia orang. tidak boleh nanya ke perawat. Semalam demam nggak pasien? Iya. No, kita itu dokter akan kita cap dokter. Maksudnya ya bukannya malas sebenarnya, lebih ke tidak merespek kita sebagai, karena kita juga pas saat kita tahu dokter memberikan terapi, kita buka file, kita cek di situ. Dokter juga sama. Jadi kalau di luar negeri itu, kecuali kalau dalam keadaan kondisi misalnya si dokter sibuk banget atau dia ini dia bisa bertanya, okay sir, just tell me about the patient there in the room, misalnya about the vital sign, the blood pressure, segala macam, kita baru kasih tahu info. Itu biasanya bukan menanyakan langsung ke kita yang perawatnya, tapi ke group leader, karena yang punya tanggung jawab itu group leader. Jadi dia tidak boleh nanya ke siapapun, jadi dia hanya boleh bertanya dengan group leader. Kalau kita supervisi sebenarnya. Ya, jadi penanggung jawab yang mana? Jadi kalau antara bekerja, maksudnya di ruangan di Indonesia, apa yang kita lakukan sebagai mahasiswa waktu dulu sama pas kita di sana itu sebenarnya sama ya, Hazel ya. Cuma perbedaannya adalah job description di luar itu lebih jelas, lebih detail, lebih detail dan ya. Ini ada pembagian peran. Jadi kalau nggak mau pusing keluar negeri aja ya. Ayo. Tapi sekarang di rumah sakit di Indonesia juga sudah mulai seperti itu ya. Karena kita sudah DCI juga. Siti Fatimah juga sebentar lagi akan masuknya akreditasi internasional. Artinya kita merubah mindset kita di mana semua pelayanan kesehatan yang ada di Sumatera Selatan, kemudian di Indonesia pada umumnya memberikan pelayanan memang yang terbaik bermutu. Juga menjadi salah satu pilihan juga ya, karena nggak harus keluar negeri, karena kita sudah ada fasilitas rumah sakit yang terbaik juga di Indonesia, di Sumatera Selatan khususnya. Oke. Ayo. Tinggal kompetensi ya. Musim ini bisa sampai besok. Nggak selesai ya, semua pengen dieksplor ya. Apa sih harapan Kak Bek dan Kak Sheila untuk adik-adik
ada nggak pesan dan kesan atau saran-saran masukan buat Oke. mereka lagi itu monggo Iya. konsen. Untuk para mahasiswa yang sedang menimba ilmu di Aplikasi W2 Sriwijaya, ambillah ilmu sebanyak-banyaknya karena pendidikan, pengajaran yang dilakukan di Aplikasi W2 Sriwijaya adalah pengajaran yang luar biasa dan menurut saya itu yang masih yang terbaik. Masih yang terbaik. Masih yang terbaik ya. Dan merupakan pilihan-pilihan lulusan itu menjadi salah satu pilihan utama dari para user-user. Oh iya, Kita ada potensi. katanya Aplikasi mau jadi stikas ya? Iya, Ya, benar. Beda nggak? terus berbenah ya, jadi Aplikasi itu terus berbenah. Nah saat ini dalam persiapan untuk peningkatan status ya, dari stikes ya, sekolah pendidikan kesehatan. Jadi tidak hanya D3, menjadi S1 juga. Ini sudah pengembangan yang luar biasa. Kalau kita dulu tuh masih satu petak aja ruang kelasnya, tapi sekarang sudah pokoknya sudah takjub pokoknya Aplikasi. Ya saya pesan kepada adik-adik semua, semoga nanti setelah lulus dari Aplikasi langsung bisa bekerja, kemudian apa yang didapatkan selama pendidikan itu akan sangat berguna pada saat kalian bekerja. Iya. Kakak ada yang mau ditambahkan saran dan masukan pesan-pesan dari kita? Jadi kalau dari saya sendiri, saya bercerita kalau kalian mau keluar negeri, yang harus kalian lakukan saat kalian mahasiswa itu cuma satu, belajarlah dengan baik. Ya, kenapa? Karena kalian di luar negeri tidak akan ada yang membantu kalian saat ilmu kalian itu begini. Ya kalau soal bahasa Inggris atau bahasa kalian mau ke negara mana, bahasa itu alat bisa karena biasa. Tapi ilmu hanya kalian bisa dapatkan secara detail saat kalian mahasiswa. Jadi belajarlah dengan baik. Di zaman saya tidak ada yang namanya kaum rebahan. Di zaman kalian ada kaum rebahan. Tapi jangan kalian kembang-biakan. Belajarlah dengan baik. Itu saja. Luar biasa pesan dari kakak-kakak kita. Dari sesepuh. Dari sesepuh. Baiklah adik-adikku, ada yang mau tambahkan lagi? Padel? Cukup atau ada lagi? Berarti untuk disiplin ini paling bermanfaat. Ya, Oh, banget. Iya, banget. itu yang unggulan kita itu uang pergaulan itu. Nilai Nilai kita. itulah nilai lebih kita, keunggulan kita adalah di situ. Oke, sampai di sini dulu percakapan kita dengan bincang-bincang kita dengan kakak-kakak senior. Mudah-mudahan membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Nantikan podcast yang lain di jam yang sama, di waktu yang sama, di waktu yang lain ya. Jangan salah. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Kak Sela dan Kak Bege. Terima kasih kehadirannya, terima kasih internya. Terima kasih Aplikasi. Ya, untuk Terima adik-adik kasih yang Aplikasi dosen-dosennya yang luar biasa, Masya Allah. ya bisa dicatat nanti di bawahnya nanti ada nomor kontak dan media sosialnya punya Kak Beb dan Kak Sheila. Dan beliau berdua ini akan dengan terbuka berbagi pengalaman dan sharing apapun itu, tidak hanya di sini saja tapi dimanapun dan kapanpun. Ya, kasih Oke. kode ya, Dek. Ya, Ya, kasih kode alumni Aplikasi. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Rian Jayanti dan Pedal Ambarokah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.